Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildani Mufidatul Ayun, dosen HKI dari Yunata Sampang, Madura. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hitbah dalam Islam. Konsep hitbah dalam Islam mempunyai indikator bagi mahasiswa untuk menjelaskan, memahami dan menelaah tentang konsep hitbah dalam Islam. Konsep dalam hitbah dalam Islam itu, yakni kita harus mengetahui arti dari hitbah itu sendiri. Hitbah itu adalah proses awal laki-laki atau pernyataan seorang laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya dan disampaikan kepada orang tua atau walinya untuk membangun rumah tangga bersamanya, seperti itu. Dan selanjutnya ada hukum hitbah. Hukum hitbah ini sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW, yang mana jika salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, maka tidak ada dosa baginya untuk melihat perempuan tersebut dengan maksud untuk menikahinya, seperti itu. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa hitbah itu adalah langkah yang sah atau proses yang sangat sakral ya, dan untuk mengenal satu sama lain, mengenal calon pasangan baik itu pria ataupun wanita yang ingin dinikahinya. Tentu juga menjaga adab dan batasan sesuai dengan syariat Islam. Nah, mayoritas fuqaha dan ulama berpendapat bahwasanya meminang seseorang atau perempuan itu boleh melihatnya dengan batasan yaitu wajah dan juga telapak tangannya. Wajah itu dibatasi dengan melihat kecantikannya, dan tangan itu dilihat dari pandangan kehalusan kulitnya, seperti itu. Selanjutnya ada hikmah dan tujuan hitbah. Hikmah, tujuan hitbah, yakni yang pertama kita saling mengenal dulu calon pasangan kita, baik itu dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan, seperti itu. Yang kedua, menunjukkan keseriusan ini yaitu ditunjukkan atau pernyataan seorang pria kepada wanita yang ingin dinikahinya. Terus selanjutnya menjaga kehormatan wanita. Menjaga kehormatan wanita, yakni wanita itu sendiri baik menjaga dari batasan berpakaian, ucapan, dan juga laki-laki itu juga memberikan batasan atau tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Hikmah hitbah itu ada fondasi atau dasar pernikahan yang kuat. Yang kedua adalah membangun silaturahmi, yakni menjaga hubungan kedua keluarga, baik itu dari hubungan keluarga pihak laki-laki dan juga hubungan keluarga dari pihak perempuan. Dan yang ketiga adalah kesiapan mental dan fisik. Mental dan fisik ini harus dimiliki kedua pasangan tersebut, baik calon istri dan juga calon suami. Agar apa? Agar nantinya tidak menimbulkan atau menghindarkan dari suatu masalah yang sangat serius dalam membangun rumah tangga, seperti itu. Adapun syarat-syarat hitbah. Syarat-syarat hitbah ini yang pertama ada tidak dalam ikatan pernikahan orang lain. Artinya apa? Perempuan tersebut tidak memiliki atau menjadi status istri orang lain. Selanjutnya, tidak haram dinikahi atau tidak mempunyai atau tidak memiliki nasab dengan pria yang akan menghitbahnya. Tidak dalam masa iddah, perempuan ini tidak mempunyai masa hitbah, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati. Selanjutnya yang terakhir, tidak dalam pinangan orang lain. Artinya apa? Perempuan ini tidak dalam ikatan tunangan orang lain. Selanjutnya, tata cara hitbah. Tata cara hitbah ini yang pertama adalah mengetahui dan melihat calon istri. Jadi disarankan bagi laki-laki untuk menilai bagaimana perempuan yang akan dihitbah atau yang dipinang, baik itu sifat dan karakternya. Bisa saja dari pihak laki-laki ini mengutus dari pihak keluarganya untuk melihat langsung kondisi dan lingkungan perempuan tersebut, apakah statusnya masih lajang atau tidak, seperti itu. Yang kedua adalah calon tidak dalam proses dilamar orang lain. Jadi dalam sabda Nabi Rasulullah SAW, janganlah seorang di antara kamu melamar seorang yang sedang dilamar oleh saudaranya hingga pelamar pertama itu mengizinkan atau memutuskan hubungannya. Nah, yang ketiga ini adalah perempuan itu berhak menolak dan menerima. Artinya apa? Pria ini harus menanyakan terlebih dahulu apakah perempuan yang dihitbah itu menerima ataupun menolak dari apa yang disampaikan, seperti itu. Terus adapun wanita yang dinikahi, halal dinikahi. Di antaranya anak tante. Anak tante ini sepupu ya. Yang kedua, anak tiri yang ibunya telah diceraikan. Terus istri dari anak angkat dan anak tiri. Terus ada anak angkat.
boleh itu dinikahi. Terus selanjutnya cucu dari anak tiri dan anak angkat. Yang terakhir tentang wanita yang haram dinikahi, meliputi ibu kandung ya, ibu kandung, anak perempuan kandung, saudara kandung perempuan, tante dari pihak bapak atau pihak ibu, atau yang dinamakan bibi ya, seperti itu. Keponakan dari saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, ibu sesusuan, ada saudara perempuan sepersusuan, mertua perempuan tidak boleh, terus anak tiri yang ibunya belum diceraikan, menantu terakhir. Seperti itu. Mungkin yang itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasinya. Ada sedikit kata-kata ayu ting ting makan kepiting. Thank you for everything.